Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan dan kasih setia yang Engkau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dan membimbing kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Tuhan, tiba saatnya kami untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan kami hikmat dan pengertian yang benar akan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Dan terlebih ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu juga yang memampukan kami untuk kami bisa melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tema firman Tuhan yang mau saya angkat pada pagi hari ini yaitu firman Tuhan adalah kehidupanku. Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita kenal itu bentuknya adalah Alkitab. Alkitab yang kita miliki itu bisa dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk media elektronik. Ya. Alkitab itu terdiri dari dua bagian. Ya. Yang pertama itu Perjanjian Lama dan yang kedua itu Perjanjian Baru. Alkitab itu terdiri dari beberapa kitab. Beberapa kitab itu ditulis oleh manusia. Tentunya manusia yang menulis Alkitab itu bukanlah manusia yang sembarangan. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang ditetapkan oleh Allah untuk menuliskan segala firman yang berasal dari isi hati Allah. Ya, jadi orang-orang yang menulis Alkitab itu adalah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang menulis Alkitab itu adalah orang-orang yang berkarakter baik, memiliki cara hidup yang baik, memiliki sikap hidup yang berkenan kepada Allah. Tentunya mereka itu adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah dan kenal betul siapakah Allah yang mereka sembah. Ya, jadi orang-orang yang menulis Alkitab itu adalah orang-orang yang diurapi oleh Roh Allah sehingga mereka menerima hikmat dari Allah untuk menuliskan setiap isi hati Allah yang bisa disampaikan kepada umatnya. Ya, biasanya orang-orang pilihan Allah itu adalah terdiri dari para nabi dan juga para rasul. Ya. Nah, di sini kita mau belajar beberapa poin saja mengapa firman Tuhan itu bisa menjadi kehidupan kita. Atau dengan kata lain, mengapa kita harus menghidupi firman Tuhan itu di dalam perjalanan hidup kita, ya. Yang pertama, firman Tuhan itu dapat memberikan hikmat kepada kita.
ya. Poin yang pertama, firman Tuhan itu atau Alkitab yang kita miliki itu dapat memberikan hikmat kepada kita, ya. Ketika kita membaca Alkitab, itu kita memperoleh hikmat Allah. Nah, hikmat Allah inilah yang membantu kita untuk bisa mengenal siapakah Allah yang kita sembah. Siapakah Allah yang kita imani dan yang kita percayai di dalam hati kita. Dengan hikmat Allah, kita bisa mengetahui segala kehendak Allah dan juga mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang Allah lakukan demi kebaikan hidup manusia, ya. Itulah sangat bersyukur kita, karena dengan membaca Alkitab kita diberikan hikmat oleh Allah untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan Allah. Karena segala hal yang berkaitan dengan Allah itu semua tertulis di dalam Alkitab. Nah, Alkitab jugalah yang memberikan kita hikmat agar kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Alkitab jugalah yang memberikan kita hikmat agar kita bisa lebih bijaksana untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Supaya kita tidak salah untuk memilih jalan kehidupan. Ya. Nah, poin yang kedua, mengapa kita harus menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Poin yang kedua, bahwa firman Tuhan itu menuntun kita kepada keselamatan oleh iman di dalam Kristus Yesus, ya. Jadi dengan pembacaan Alkitab kita bisa mengetahui siapakah Tuhan Yesus itu sesungguhnya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman yang kekal, semuanya tertulis di dalam Alkitab. Dan bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh keselamatan yang kekal, semuanya tertulis di dalam Alkitab. Kita bisa tahu tentang keselamatan yang kekal, itu semuanya kita bisa mengetahuinya kalau kita membaca Alkitab. Karena semuanya itu diungkapkan tentang keselamatan, tentang Tuhan Yesus, tentang karya keselamatan yang dilakukannya, semua tertulis di dalam Alkitab. Jadi dengan membaca Alkitab, kita bisa mengetahui tentang keselamatan dan juga tentang iman kepada Kristus Yesus. Ya. Kemudian di dalam ayat yang ke-16, ya, di situ dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi fungsi firman Tuhan yang ketiga, ya, poin yang ketiga, itu bagi kehidupan kita itu adalah bahwa firman Tuhan itu berkuasa untuk mengajarkan kita, ya. Mengajarkan tentang apa? Mengajarkan tentang Allah, tentang perbuatan-perbuatannya, tentang hukum-hukumnya, tentang aturan-aturan yang dibuat olehnya, tentang segala perbuatan baik yang dia lakukan kepada manusia. Itu kita diajarkan melalui firman Allah ini. Kita diajarkan supaya kita bisa mengetahui tentang siapakah Allah dan apa saja yang dia lakukan bagi kehidupan manusia. Kemudian firman Tuhan itu untuk poin yang keempat, ya, fungsi dari firman Tuhan itu adalah untuk menyatakan kesalahan. Bapak Ibu pasti tahu tentang Raja Daud. Raja Daud itu adalah raja yang sangat baik. Raja yang taat kepada seluruh perintah Tuhan. Raja yang selalu setia kepada Tuhan. Ya. Bahkan Raja Daud itu bisa dikatakan sebagai raja yang tidak pernah melalaikan perintah Tuhan. Ya. Namun ada satu kasus yang membuat Raja Daud menjadi berdosa di hadapan Tuhan, yaitu dengan mengambil istri orang lain, yaitu Batseba. Ya. Jadi Alkitab itu memang menceritakan tentang Raja Daud, segala kebaikannya, segala kesetiaannya kepada Tuhan, bagaimana dia mampu untuk melakukan perintah Tuhan tanpa ada secacat sedikit pun. Tetapi
satu kesalahan yang dilakukan oleh Daud dengan mengambil istri orang lain, yaitu Batseba, itu tetap ditulis di dalam Alkitab, Bapak Ibu. Jadi Alkitab itu apa adanya, ya. Jadi Alkitab itu bukan hanya kesannya yang positif, Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang pun diungkapkan di dalam Alkitab. Sekalipun yang melakukan kesalahan itu adalah hamba Tuhan atau orang yang dipilih oleh Tuhan, ya. Raja Daud adalah raja yang dipilih oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan. Tapi ketika dia melakukan kesalahan, tetap diungkapkan di dalam Alkitab, dinyatakan kesalahannya. Kemudian salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Simon Petrus, itu adalah murid yang dikenal sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Namun ada satu momen di mana dia menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Ditulis juga di dalam Alkitab. Jadi Alkitab itu apa adanya. Kalau ada kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh seseorang, sekalipun orang tersebut adalah orang pilihan Tuhan, tetap diungkapkan, dinyatakan. Nah, namun ketika kita membaca bagaimana orang-orang pilihan Tuhan itu ya melakukan kesalahan, itu tujuannya bukan untuk supaya kita melakukan kesalahan yang sama yang mereka lakukan, tetapi tujuannya itu menegur kita bahwa oh ini salah dan ini harus dijauhkan. Oh ini dosa yang dilakukan oleh Daud. Oh ini dosa yang dilakukan oleh Simon Petrus. Jadi ketika kita membaca, itu membuat kita tuh sadar bahwa kesalahan yang seperti itu tidak boleh kita lakukan. Ya. Jadi tujuannya untuk menyadarkan kita supaya kita tidak melakukan kesalahan itu. Ya. Kemudian fungsi firman Tuhan yang di poin yang selanjutnya yaitu memperbaiki kelakuan, ya. Jadi kesalahan yang kita lakukan itu bukan hanya sebatas kita mengetahuinya saja bahwa itu salah, ya. Misalnya kita melakukan kesalahan, ya udah, oh kita tahu bahwa itu salah. Enggak, bukan hanya sebatas itu saja, tetapi harus ada impact-nya. Impact-nya apa? Bahwa kita harus memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan. Bagaimana cara memperbaikinya? Jangan sampai kita melakukan kesalahan dan dosa itu lagi. Jadi kalau kita sudah jatuh di dalam dosa, kita menyadari bahwa itu dosa, itu bukan hanya sebatas stop sampai di situ saja, tetapi ada impact-nya. Impact-nya apa? Memperbaiki kelakuan kita supaya kita tidak lagi melakukan kesalahan itu dan kita diperbaiki untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi. Ya, sadar dan memperbaiki, bukan hanya sadar stop, enggak. Kita memperbaiki kelakuan kita. Karena kalau hanya sekedar sadar tanpa kita berusaha untuk memperbaiki, sama aja sia-sia. Ya, jadi firman Tuhan itu mengajarkan kita juga bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kelakuan kita menjadi lebih baik lagi. Bagaimana caranya supaya kita tidak lagi melakukan dosa dan kesalahan yang sama, itu ada di dalam Alkitab. Nah, kemudian untuk poin yang selanjutnya, fungsi firman Tuhan itu adalah untuk mendidik orang di dalam kebenaran, ya. Kita bisa memiliki cara berpikir yang benar, kita bisa memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan, kita bisa melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan dan juga sesama kita, ya. Semuanya itu bisa kita peroleh dengan membaca Alkitab, karena Alkitab itu merupakan perkataan Allah yang mampu mendidik kita untuk hidup di dalam kebenaran. Kenapa bisa seperti itu? Karena Alkitab sendiri itu adalah kebenaran. Ya, karena firman Tuhan itu sendiri adalah kebenaran. Jadi di dalam firman Tuhan itu tidak ada kesalahan, tidak ada dusta, tidak ada sedikit pun yang
bisa menyesatkan kehidupan orang, nggak ada. Jadi di dalam firman Tuhan tuh hanya ada kebenaran yang harus kita baca supaya cara berpikir kita, segala hal yang kita lakukan, bagaimana hati kita itu semuanya benar, ya, karena kita sudah membaca Alkitab, ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di poin yang terakhir di ayat 17 bahwa firman Tuhan itu memiliki kekuatan untuk memperlengkapi setiap orang dalam melakukan hal yang baik, ya. Jadi dengan membaca firman Tuhan kita bisa memiliki karakter yang baik yang sesuai dengan karakter Kristus. Di dalam Yakobus dikatakan bahwa iman di dalam Kristus tanpa disertai dengan perbuatan, maka iman itu sama saja kosong, sia-sia, tidak ada artinya. Ya, karena iman itu harus dibuktikan secara nyata. Bagaimana cara membuktikannya? Yaitu dengan melakukan perbuatan yang baik, supaya bisa dilihat oleh Tuhan dan juga sesama kita. Ya, bagaimana orang bisa mengatakan kamu adalah orang yang beriman, sedangkan kamu tidak mampu menunjukkan perbuatan iman itu. Ya, bagaimana cara kita berbuat baik? Semuanya tertulis di dalam Alkitab. Ya, Alkitab itu menjelaskan secara detail bagaimana caranya supaya kita bisa hidup di dalam kebaikan, sehingga kita bisa mempermuliakan Tuhan dan membawa berkat bagi sesama kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita agar kita tetap setia untuk membaca Alkitab setiap hari. Tetap setia untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Karena Alkitab itu bisa memberikan kita hikmat, kemudian bisa membuat kita dapat memahami tentang keselamatan yang kekal dan juga pribadi Tuhan Yesus Kristus. Karena Alkitab itu memberikan kita pengajaran yang benar tentang Tuhan Allah dan juga kehendak-Nya. Kemudian Alkitab itu bisa menyatakan kesalahan yang kita lakukan, serta memampukan kita untuk memperbaiki kesalahan yang kita lakukan. Ya. Kemudian Alkitab itu bisa mendidik kita di dalam kebenaran. Bahkan yang terakhir, Alkitab itu bisa memampukan kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Karena beberapa poin inilah, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar utama di dalam kita menjalani hidup di dunia ini. Ya, sudah sepatutnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena sebagai orang Kristen, kami memiliki Alkitab yang adalah firman Tuhan. Sehingga dengan begitu, kami bisa membaca firman-Mu setiap hari, agar kehidupan kami semakin diperlengkapi oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami dalam bentuk Alkitab. Biarlah ketika kami membaca Alkitab, kami diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa memahami tentang Tuhan dan juga kehendak-Nya. Dan biarlah melalui firman Tuhan yang kami baca, kami juga diberikan penghiburan, diberikan kekuatan untuk kami bisa menjalani kehidupan kami dengan lebih baik lagi. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu yang setiap hari kami baca, itulah yang menuntun kami dan mengarahkan kami agar kami memiliki cara hidup yang serupa dengan Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian.
Selamat beraktivitas Bapak Ibu, tetap semangat, dan jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.